Oke, kembali lagi bersama saya Ari dalam acara Renungan Setiap Hari. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sangat penting bagi kita, terutama di kalangan orang Kristen zaman sekarang ini. Tentu di tengah-tengah masa sekarang, masa kesulitan, baik dalam segi ekonomi maupun dalam segi fisik maupun secara jasmani. Tentu kita banyak masalah-masalah yang timbul dalam diri kita. Tentu banyak persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Tentu ini akan menjadi sebuah motivasi buat kita, dimana ketika kita ada, kita itu karena kasih karunia Tuhan. Kita ada saat ini karena pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dan tentu firman Tuhan ini sangat begitu penting, apalagi di dalam kerohanian kita. Ini adalah rasa sukacita kita, rasa bentuk terima kasih kita atas Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan memberikan kelegaan bagi kita. Firman Tuhan ini akan memberi pertumbuhan kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di kalangan kekristenan sekarang ini tentu banyak ajaran-ajaran yang mengklaim bahwa dirinya benar. Tentu banyak agama-agama yang membuktikan dan yang mengatakan bahwa agama inilah yang paling benar dan menuju jalan surga. Dan masih banyak lagi agama-agama yang mungkin tidak sesuai dengan orang Kristen zaman sekarang. Tetapi orang Kristen yang bijaksana harus bisa memahami bahwa mana kehendak Tuhan, mana yang benar-benar dari Tuhan dan mana yang bukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap persoalan hidup kita, setiap masalah, setiap hal yang ada dalam hidup kita, kita harus uji. Kita harus uji, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kenapa? Supaya kita tahu kebenaran yang sejati, supaya kita tahu bahwa Tuhan ingin kita seperti apa. Tuhan ingin hidup kita itu seperti apa. Apakah Tuhan ingin hidup kita itu bertentangan dengan perintahnya? Apakah Tuhan ingin hidup kita itu sengsara di dalam kekekalan, di dalam neraka? Apakah Tuhan ingin hidup kita sungguh tidak berguna? Oh, tentu tidak. Kalau begitu, tidak ada gunanya kita hidup di dalam dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kehendak-kehendak Tuhan, banyak perintah-perintah Tuhan, banyak keinginan-keinginan Tuhan yang terjadi dan dicatatkan di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ingin menegaskan kepada kita bahwa jikalau kita ingin mendalami firman Tuhan, yang paling utama kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus rajin membaca firman Tuhan, supaya kita lebih mengerti, lebih memahami apa maksud Tuhan bagi dunia ini, apa maksud Tuhan bagi hidup kita selama ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Sungguh betapa Tuhan ingin hidup kita bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Tentu kita sebagai orang berdosa tidak akan pernah luput dari kesalahan, tidak akan pernah lepas dari sikap-sikap yang kurang baik, karena mungkin ketidaksadaran kita. Tetapi kita harus bijak. Oleh sebab itulah pentingnya kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab banyak mencatat bahwa ada kejahatan-kejahatan yang akan timbul dalam dunia ini. Alkitab mencatat bahwa dunia ini akan berakhir. Dan Alkitab juga mencatat bahwa dunia ini akan musnah. Dunia ini akan ada waktunya, tidak dipakai lagi. Nah, oleh sebab itu, kapan itu terjadi kita tidak tahu. Jadi, selagi ada waktu dan kesempatan, kita harus bijak menggunakannya. Selagi ada waktu untuk kita memperbaiki diri, marilah kita memperbaiki diri kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Di dalam dunia sekarang ini banyak godaan, dan ini tentu sangatlah kita perhatikan supaya jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita terjerumus dalam pencobaan tersebut. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh sampai ayat ke-11. Ya, di sini satu perikop saya akan bacakan buat kita. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menyimak di Alkitabnya masing-masing dan kita akan belajar bersama-sama. Judul di atas, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dan dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara bagi orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk belajar satu topik, yaitu hidup orang Kristen yang bijaksana, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dari perikop-perikop yang telah kita baca, dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, ini mengacu kepada orang-orang yang ingin hidupnya berguna bagi Tuhan, orang yang ingin hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Tentu di dalam kekristenan tujuan utama kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan utama kita adalah untuk menyenangkan Tuhan, seperti yang dikatakan di frase terakhir ayat 11 bahwa ialah yang punya kemuliaan katanya dan kuasa sampai selamanya. Jadi Tuhan yang berotoritas di atas kehidupan kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas kita. Jika Tuhan tidak ingin mau pakai kita lagi, Tuhan tinggal panggil kita. Jika Tuhan tidak menginginkan kehidupan kita lagi, bisa saja Tuhan jemput kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini harus kita perhatikan. Hidup kita ini sangatlah penting. Tujuan utama kita adalah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-7 dia mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya bahwa di dalam hidup kita ini kita tidak tahu kapan kita mati dan kapan dunia ini selesai begitu. Nah, inilah kesempatan kita. Sekarang inilah kesempatan kita. Oh, apa yang kurang baik dari diri kita, yang mungkin kelakuan kita kurang baik, kurang spesifik, kurang efektif terhadap orang lain, kurang bersosialisasi, tentu kita rubah ke arah yang lebih baik. Kita menjadi orang yang mungkin mengasihi sesama, mengenal kebenaran, mencari kebenaran sedalam-dalamnya, supaya kita lebih aktif, supaya kita lebih banyak tahu, lebih banyak berpengetahuan tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan yang selanjutnya itu bahwa kuasailah dirimu, katanya. Kuasailah dirimu dalam arti apa? Janganlah sampai kita jatuh, saudara-saudari. Jangan sedikit-sedikit ada persoalan Tuhan yang disalahkan. Jangan sedikit-sedikit apa-apa Tuhan yang dipermasalahkan. Tentu ini adalah konsep yang sangat salah. Melainkan hal sesuatu masalah terjadi supaya menguji iman kita. Apa kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan? Apakah kita tetap berdiri teguh kepada kebenaran firman Tuhan? Tuhan sangat ingin ketika kita diuji, ketika kita lepas dari setiap masalah kita, Tuhan tetap dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan tenang itulah kita dapat berdoa, kita dapat bersandar kepada Tuhan. Dan ini adalah suatu objek, ini adalah suatu tindakan kita ketika kita ada dalam pergumulan kita, ketika kita mengalami atau perlu sesuatu, atau ingin sesuatu, ingin membutuhkan kesempatan sesuatu, kita gunakan kesempatan hidup kita untuk berguna bagi Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya Tuhan menolong saya, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan, supaya hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah nasihat penting bagi kita. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kesempatan kita sekarang ini sangat penting sekali. Penting sekali. Dan ini merupakan suatu hal-hal yang jarang-jarang. Kalau kita tidak baca firman Tuhan ini, kita tidak akan tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perase-perase yang Petrus sebutkan bahwa jikalau kita, ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain. Nah, ini adalah suatu perintah, suatu nasihat bahwa jangan sampai kita tidak peduli terhadap sesama kita. Jika sesama kita jatuh, tentu kita harus menolong. Jika sesama kita butuh pertolongan, kita tolong, kita menolong.
Dan begitu pula dengan kita, kalau kita butuh pertolongan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang Kristen yang baik itu sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan sangat senang kepada kita jikalau kita ada di dalam Tuhan, terus menggali kebenaran. Oleh sebab itulah kita perlu melihat, apakah doktrin yang kita imani sekarang ini benar atau tidak? Apakah doktrin yang kita pegang sekarang ini benar atau tidak? Ini adalah konsep-konsep yang perlu kita perhatikan. Inilah prinsip-prinsip yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, adalah kita selalu waspada, menguasai diri kita, tekun berdoa, seperti yang telah dikatakan oleh firman Tuhan yang telah kita baca. Dan hal yang kita lakukan ini jangan sampai bersungut-sungut, Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan sampai kita terpaksa, tetapi kita harus sungguh-sungguh dari hati kita, sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan, sungguh-sungguh bahwa hidup kita ini penuh dan bergantung kepada Tuhan. Sungguh bahagia sekali Bapak Ibu saudara-saudari. Tentu kita akan merasa tenang jika kalau Tuhan memanggil kita, jika kalau Tuhan menjemput kita. Tidak ada rasa khawatir lagi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita sudah yakin bahwa Tuhan selalu ada dalam diri kita. Dengan apa? Ketika kita mengetahui kebenaran, ketika kita tahu jalan ke surga, ketika tahu tindakan-tindakan kita sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan perintah-perintahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan semuanya ini atas otoritas kasih karunia Tuhan. Dan ini merupakan satu kalimat yang menunjukkan bahwa hidup kita ini, kita diselamatkan. Kita ada saat ini karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu saudara. Bukan karena diri kita sendiri, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan Bapak Ibu saudara-saudari, tapi karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih kita Yesus Kristus, sungguh firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa orang Kristen yang baik, yang bijaksana, yang ingin hidupnya berguna bagi Tuhan, selalu mengingat bahwa Tuhan berotoritas dan hidupnya hanya bergantung pada Tuhan dengan otoritas kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita ingat di dalam diri kita, di dalam Perase ayat 11, jikalau kita ingin berbicara, tentu kita harus berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Malahan lebih baiknya berbicara kepada orang tentang firman Tuhan. Itu yang sangat penting, menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Dan ini adalah suatu perintah langsung dari Tuhan, seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 1 ayat 8, bahwa beritakanlah Injil katanya ke segala makhluk. Nah, ini dalam Kisah Para Rasul ini sangat jelas bahwa jikalau kita ingin hidup kita bagi Tuhan, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi juga menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga hidup kita lebih baik ke depannya. Jika sekarang hidup Anda belum memiliki perubahan, berubahlah. Ambillah keputusan bahwa hidup Anda ingin bagi Tuhan, hidup Anda ingin berkenan kepada Tuhan, hidup Anda ingin baik, hidup Anda ingin memuliakan Tuhan. Sekiranya firman Tuhan telah kita renungkan, kita baca, kita pelajari, kita pahami betul-betul, apakah hidup kita sudah benar-benar untuk Tuhan atau tidak. Jika belum, segeralah gunakanlah kesempatan ini, karena Tuhan berkuasa atas diri kita. Jadi Tuhan ingin kita seperti apa, dan jika Tuhan tidak peduli dengan kita, bisa saja Tuhan jemput kita dan mengakhiri dunia ini kapanpun. Jadi pergunakan waktu sekarang ini dengan baik, supaya hidup kita dapat bersama-sama dengan Tuhan kelak ketika kita sudah mati, kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dapat bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Dan sungguh luar biasa, hidup kita hanya untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dengan apa? Mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen yang baik, yang sejati, terus menggali firman Tuhan, terus memperbaiki setiap kehidupan kita, meneliti, menguji, supaya kita lebih murni, kita lebih baik, dan kita bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Demikianlah renungan singkat pelajaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita semua.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan dapat memotivasi Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar sekalian, sehingga Bapak Ibu Saudara kalian dapat merenungkannya. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengambil bagian di dalam Kristus dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Ada amin? Amin. Terima kasih. Saya Ari Putradi. Salam Maranatha.